Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat belajar hari ini? Semangat ya nak ya. Kalau semangat, coba cek dulu kesiapannya. Sudah siap belum? Terus cek dulu di bawah mejanya ada sampah atau tidak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti sekarang ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Agustama, Anggun, Aziza, Dela, Dewi, Leksa, Rafli, Windy. Dah, hadir semua ya? Alhamdulillah berarti sehat. Tidak ada yang sakit. Nah, selanjutnya sebelum memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu nak ya, sebagai rasa cinta tanah air ya. Nah, hari ini kita akan menyanyikan lagu Bangun Pemuda Pemudi. Bisa kan? Bisa. Yuk semuanya berdiri. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali nak. Sekarang, nah, kali ini kita akan belajar mengenai materi K3 ya, kesehatan dan keselamatan kerja, khususnya di bidang busana atau fashion. Sebelumnya, Ibu tanya terlebih dahulu, kira-kira kalau di bidang busana, kalau kalian sedang praktek saja nak ya, hal-hal yang biasanya berkaitan dengan K3 atau kecelakaan kerja apa saja? Ketusuk jarum, apalagi? Biasanya? Kesetrum bisa, apalagi? Apalagi kira-kira? Terkena gunting, oke. Apalagi nak? Jadi ya, kalau dalam lingkup kecil, kalau praktek itu rata-rata itu nak ya, benar kata kalian tadi. Ketusuk jarum, kesetrum, kena gunting. Nah, itu salah satu contoh dari kecelakaan kerja. Nah, makanya kenapa dalam hal ini K3 itu perlu sekali kita terapkan atau kita gunakan. Ya. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama itu, Ibu berharap peserta didik dapat menjelaskan prinsip K3. Yang kedua, peserta didik dapat mengklasifikasi jenis APD di bidang busana atau fashion. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis kecelakaan dan upaya pencegahan di bidang busana. Sebelumnya, coba lihat gambar di depan sini. Ini kedua-duanya sama-sama sedang bekerja. Ibu tanya sekarang, yang gambar yang sedang menjahit ini kira-kira sudah lengkap belum menggunakan APD? Kira-kira sudah aman belum dia mengerjakan tugasnya? Kenapa? Ya, ini lihat ya rambutnya ini tidak apa yang terjadi kira-kira kecelakaan yang terjadi? Kalau rambut tidak diikat, apa kaitannya dengan rambut yang harus diikat? Hah? Iya, kalau rambut terurai seperti itu, bisa saja kalau kalian sedang bekerja itu bisa menutupi yang menyebabkan apa? Nanti bisa salah jahit, kena tangan, kena jarum, misalkan ya. Nah ini contoh dari tidak menerapkan K3. Dia tidak peduli dengan kesehatan dan keselamatan kerja.
Ini juga ada lagi di sini. Ini contohnya ikat rambut, terus ada lagi. Biasanya menggunakan baju kerja atau disebut dengan apa? Celemek. Iya, benar sekali, Nak ya. Ini tidak menggunakan celemek. Sebelahnya di sini coba. Kalau yang ini sudah lengkap belum? Apa belum? Ya. Ini contohnya, Nak ya. Di sini dia sudah benar memakai headset untuk suara ya, suara mesin yang terlalu keras. Terus pakai sarung tangan untuk terhindar dari suhu panas atau yang setrum, Nak ya. Terus ini kurang juga ada masker. Harusnya menggunakan masker karena biasanya di ruang pabrik seperti ini, apalagi yang berkaitan dengan mesin-mesin yang ukurannya besar, itu resikonya lebih besar, banyak debu. Terus lagi panas itu kan suhunya. Ini kurang juga ini. Nah, kedua ini merupakan contoh dari apa? Tidak menerapkan K3. Kita lanjut lagi sekarang. Nah, apa sih Bu K3K itu sendiri? Seperti yang sudah Ibu contohkan tadi gambar di awal, Nak ya. K3 itu merupakan dari kesehatan dan keselamatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa disingkat dengan K3 adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja atau perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta agar setiap sumber produksi yang digunakan secara umum dan efisien. Jadi Nak, rata-rata baik itu yang bekerja di tempat yang industri fashion maupun bekerja di bidang lain, itu rata-rata ada yang namanya K3, perlindungan dari K3-nya. Selanjutnya ruang lingkup K3 itu sendiri. Ruang lingkupnya itu ada tenaga kerja. Selanjutnya, ruang lingkup yang kedua setelah ada tenaga kerja ada juga perusahaan. Yang ketiga, ruang lingkupnya itu ada tempat kerja. Selanjutnya, prinsip dari K3. Coba baca yang pertama ada apa? Yang kedua? Dan yang ketiga? Nah, ini jenis APD, Nak. Lihat di sini. Tadi yang seperti Ibu katakan, APD itu apa? Alat pelindung diri. Untuk melindungi diri dari resiko bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Ini contoh, nah ini ada gambarnya ya. Ini bidal, Nak. Bagaimana cara menggunakannya, Bu? Dimasukkan ke jari biasanya. Ya. Ini penutup kepala. Ini air plug tadi yang seperti headset kata Ibu. Biasanya kan oke lah kalau kita praktek di kelas itu tidak perlu pakai air plug, tidak masalah. Cuma kalau di Garmen itu, kenapa harus menggunakan itu? Kenapa coba? Karena terlalu berisik, suara mesin yang terlalu keras. Nah ini, celemek. Ada ya kalau di busana ya? Baju kerja, alas kakinya, ada sendal, ada sepatu. Ini contohnya saja, Nak ya. Nah sekarang, jenis kecelakaan dan upaya pencegahan. Nah misalkan terjadi kecelakaan, bagaimana Bu yang harus kita lakukan? Ya. Jenis kecelakaannya itu tadi sudah disebutkan, ada tertusuk terkena gun, apalagi terus terkena strum. Paham sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Nah sekarang ini Bu ada video, kita tonton ya. Halo teman-teman SMK Sama Busana, kali ini kita akan mempelajari keselamatan dan kesehatan kerja. Tiga adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan setiap sumber produksi Alat pelindung dirinya aman dan efisien lengkap ya. menerapkan norma keselamatan kerja. Nah dia pakai baju norma kerja dan tenaga simbol-simbol. Oh berarti kalau kita ini tidak boleh disentuh. Kita perhatikan bahwa di video yang betul dan yang salah menggunakan baju kerja. Kemudian kita lihat berikutnya menggunakan sarung tangan bila menghadapi mesin potong. Kemudian menggunakan masker yang betul.
terjadi kecelakaan. Paham tidak sampai di sini? Sudah bisa nggak ya membedakan mana penerapan K3 yang benar, mana yang salah? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, berarti kita lanjut mengerjakan LKPD. Sebelum mengerjakan, seperti biasa, duduk per kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, satu kelompok 4-5 orang, buat 4 kelompok. Samakan saja seperti minggu kemarin. Sudah? Sudah duduk berkelompok? Kalau sudah, sebelum mengerjakan, nanti Ibu minta kalian lihat dulu tujuannya dan langkah kerjanya, nak ya. Isi dulu nama kelompok, terus ada petunjuk kerjanya. Sudah ya, sudah dapat semua. Silakan dikerjakan, Ibu beri waktu 10 menit ya. Nanti 15 menitnya itu kita presentasi. Silakan didiskusikan. Jelas tidak soalnya? Ya. Ini apa ini? Apa yang diminta nomor 1? Mencari 2 jenis kecelakaan kerja di industri. Nah, mencari 2 kecelakaan kerja di industri. Terus sebutkan penyebabnya sama bagaimana penanggulangannya ya. 2 saja. Apa nak? Tertusuk jarum. Iya. Nama kerja. Penanggulangan itu kan cara mengatasinya. Kalau sudah terjadi kecelakaan tersebut, itu bagaimana penanggulangannya? Apa yang harus dilakukan? Anak, paham ya? Oke, sudah selesai. Waktunya habis ya. Sekarang kita lanjut ke presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai K3. Kami akan menjelaskan jenis kecelakaan kerja di nama kecelakaan tertusuk jarum karena tidak memakai bidal atau tidak hati-hati. Cara penanggulangan, diobati atau dibersihkan. Yang kedua, terpeleset. Penyebab lantai licin karena tertumpah minyak mesin. Penanggulangan, dipel atau dibersihkan sebelum bekerja. Analisis apa fungsi APD yang digunakan pada proses bidang tata busana. 1. Celemek untuk melindungi baju dari serpihan benang yang terpotong. 2. Sarung tangan melindungi kain supaya tidak kotor. 3. Bidal supaya tidak terkena jarum. 3. Menurut kalian mengapa K3 sangat penting diperhatikan pada saat praktek bekerja khususnya di bidang tata busana? Sangat penting agar lebih berhati-hati pada saat pengerjaan menjahit. Itu saja dari kami kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok lain? Ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, Ibu nanya yang nomor 3 dong. Tadi yang nomor 3 ini mengapa K3 itu sangat penting diperhatikan saat praktik? Kenapa? Supaya Kalau di sini tadi jawabannya agar lebih berhati-hati. Ibu tanya itu kan K3, apalagi selain berhati-hati? lebih aman. Agar lebih aman, Bu. Agar lebih aman. Terus menjamin keselamatan dari orang yang sedang bekerja. Oke, terima kasih kelompok 4, kita beri aplaus. Oke, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah tampil hari ini. Itu artinya kalau sudah kelompok 4 itu sudah selesai, nak ya. Apa kesimpulannya dari 4 kelompok ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Hah? Apa kesimpulannya kira-kira dari K3 ini? Dari belajar K3 ini, jadi kita bisa tahu, nak ya, hal apa saja yang kita butuhkan ketika dalam proses bekerja. Alat pelindung diri apa saja, khususnya di bidang tata busana itu ada celemek, ada bidal, ada
masker, ada penutup kepala, ada alas kaki, nah ya. Dan fungsi K3 itu sendiri untuk apa tadi? Untuk menjamin keselamatan dari pekerja. Nah, untuk mendapatkan keselamatan atau kesehatan dari kerja tersebut, caranya harus mengikuti prosedur atau petunjuk kerja. Nah ya, paham ya? Oke. Kalau sudah paham, berarti sudah selesai. Sekarang silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing dulu. Sudah? Sudah? Kalau sudah, silakan keluarkan HP-nya. Kita akan mengerjakan evaluasi atau soal. Silakan keluarkan HP-nya, Ibu beri waktu 10 menit. Kerjakan soal di Google Classroom, nah ya, sesuai dengan link yang sudah Ibu berikan di WA ya. Ya. Kerjakan ya. Ibu beri waktu 10 menit. Itu ada 10 soal pilihan ganda dan di atasnya itu ada nama dan kelas. Isi dulu nama dan kelas. Ibu mau melihat sejauh mana kalian sudah paham dengan materi ini. Nanti di akhir itu bisa langsung keluar nilainya, Nak ya. Ibu pengen tahu kalian sudah paham atau belum dengan materi K3 ini. Kalau ada yang belum paham soalnya, silakan tanyakan ke Ibu. Sudah selesai ya, habis waktunya. Sudah selesai semua? Sudah keluar hasilnya kan? Langsung keluar nilainya di sana. Bagaimana? Ada tidak yang dapat di bawah nilai 70? Tidak. Tidak ada ya? Nah, berarti kalau tidak ada, berarti semuanya paham. Nanti Ibu langsung lihat ke Google Classroom-nya Ibu ya. Oke? Kalau sudah mengerjakan evaluasi, simpan dulu HP-nya. HP-nya boleh disimpan kembali. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu untuk tugas minggu depan. Ya, sebelum menutup pembelajaran, Ibu beritahu dulu tugas minggu depan itu kalian cari poster. Ya, Nak ya, tahu poster? Ya, mengenai K3, tapi khususnya di bidang busana. Bebas, mau di garment, mau di lab, di kelas juga tidak apa-apa. Pokoknya cari poster ya. Tapi posternya itu harus ada penjelasannya. APD apa yang digunakan, di bidang apa, dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Paham tugasnya? Paham. Kalau paham, sebelum menutup pembelajaran, coba semuanya lihat ke depan. Ibu mau tanya terlebih dahulu. Kita refleksi dulu, Nak ya, biar rileks, Nak ya. Jangan tegang lagi, sudah selesai pembelajaran kita. Sekarang Ibu tanya dulu, bagaimana pembelajaran hari ini? Hah? Bagaimana? Senang tidak? Senang. Ngantuk? Tidak. Ibu tanya dulu, ada tidak materi yang belum dipahami? Tidak ada, sudah jelas, Nak ya, sudah sangat jelas. Terus, Ibu tanya lagi, kira-kira di pembelajaran bagian mana yang harus diperbaiki? Ada tidak? Tidak ada ya. Ibu mengajar sudah jelas? Kalian juga sudah paham. Oke, kalau tidak ada, itu artinya sudah selesai pertemuan kita kali ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silakan dibersihkan dulu, dibereskan dulu. Kita siap-siap untuk pulang, Nak ya. Kalau sudah, ketua kelas silakan pimpin doa. Doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.